Halo, jumpa lagi. Sudah lama Miss tidak bikin konten, jadi nggak ngobrol-ngobrol seperti ini. Pada kesempatan ini, Miss ingin mendongeng atau storytelling. Apakah kalian hari ini sudah membaca? Pasti ada yang belum kan? Nah, saran Miss adalah buat kalian yang di rumah mungkin malas membaca, mulai sekarang dibiasakan ya, satu hari satu cerita aja, supaya itu melatih kalian untuk berliterasi. Nanti itu akan membuat kalian menjadi pandai dalam menyusun kalimat, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian. Nah, pada kesempatan malam ini, Miss mau mendongeng sebuah cerita. Setiap hari, mulai sekarang, Miss akan mendongeng untuk kalian. Nah, jika papa mama di rumah sedang sibuk dan punya aktivitas yang tidak bisa diganggu, tidak apa-apa. Kalian belajar mandiri ya. Kalau kalian kangen untuk dengarkan dongeng, kalian boleh buka YouTube channel ini dan kalian dengarkan. Miss hanya akan membacakan satu hari satu buah cerita. Nah, hari ini kita mau mendongeng tentang singa dan tikus. Sudah pernah dengar cerita ini? Pasti dong, di dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar, cerita singa dan tikus itu pasti ada. Biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini Miss akan bercerita dalam bahasa Indonesia. Sudah siap mendengar? Oke. Oh iya, Miss lupa tanya. Kalian sudah cuci kaki sebelum naik ke tempat tidur? Jadi, kalau buka channel ini, buat anak-anak di rumah, itu posisinya sudah di atas kasur, sudah cuci kaki, sudah ganti baju tidur. Sudah siap mendengar ya? Oke. Dengarkan ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor tikus sedang bermain dan tersesat di dalam hutan yang lebat tersebut. Ia tak tahu kalau sedang tersesat dan masuk ke wilayah sang raja hutan. Ada yang tahu raja hutan itu siapa? Iya, raja hutan itu adalah singa. Alangkah kaget dan takutnya si tikus karena melihat sosok singa yang sedang berada tak jauh darinya, sedang tertidur pulas. Sambil berbicara, tikus bergumam, "Aku harus kembali secepat mungkin. Aku tidak mau membangunkan singa yang berbahaya itu." Tak lama, terdengar suara langkah kaki si tikus yang kemudian membangunkan singa. Wah, telinga singa itu sangat peka ya, sehingga langkah kaki tikus yang kecil aja bisa terdengar. Singa pun sontak kaget dan mengaum kencang sambil memegang si tikus. "Berani-beraninya kamu mengganggu tidurku. Maafkan aku. Aku tidak sengaja tersesat dan masuk di wilayah ini. Aku akan segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin," ujar si tikus dengan nada gemetar. Si raja hutan menjawab dengan lantang, "Maaf katamu, aku ini adalah raja hutan yang gagah dan perkasa. Aku tidak boleh seenaknya masuk, apalagi mengganggu tidur siangku. Tolong ampuni aku. Aku tidak sengaja memasuki wilayah ini." Tikus masih ketakutan.
Singa menyentak. Aku tidak akan memaafkanmu. Tolong, Tuan. Aku berjanji tidak akan mengulanginya dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Lagi pula, jika Tuan memakanku, tentulah tidak akan kenyang. Tubuhku sangat kecil. Tikus masih mencoba meyakinkan singa. Aku mohon, aku berjanji akan menolongmu kelak jika kau membutuhkanku, lanjut si tikus. Kau bercanda. Bagaimana tubuh kecil sepertimu bisa menolongku? Baiklah, kali ini aku memaafkanmu, karena kau benar bahwa aku tidak kenyang memakan tubuhmu yang kecil itu. Sekarang kau pergi dari sini dan jangan kembali. Seru singa sambil melepaskan tikus dari tangannya. Tikus merasa lega dan tenang dan kemudian berlari menjauh. Beberapa hari setelah bertemu tikus, singa lapar dan merasa ini adalah waktu yang tepat untuk dia berburu. Namun, tiba-tiba saja kaki sang raja hutan terjerat sesuatu, dan itu ternyata adalah perangkap hewan. Sang singa merasa terjebak dan tak berdaya. Kemudian mengeluarkan aumannya sekencang mungkin. Tolong siapapun, tolong aku, lepaskan tali yang menjerat ini. Sayang sekali, tidak ada hewan yang mendengarkan suara rintihan sang singa yang masih saja berteriak minta tolong. Namun, tiba-tiba ada seekor tikus yang datang dari kejauhan dan segera berlari ke arah sang singa. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Hei tikus, tolong selamatkan aku dari jeratan ini. Aku tidak bisa keluar, ucap sang singa dengan memelas. Tikus pun dengan cekatan melepas tali yang mengikat singa dengan giginya. Setelah semua terlepas, sang singa menghampiri tikus dan berkata, "Terima kasih tikus kecil. Berkatmu aku bisa keluar dari jebakan ini. Maaf telah meremehkanmu waktu itu." "Tidak mengapa, Tuan. Sudah kewajibanku untuk menolong sesama makhluk yang hidup di dunia ini," tikus menjawab. Setelah itu, singa dan tikus menjadi teman yang baik. Dan singa berubah menjadi hewan yang ramah kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Nah, anak-anak, ceritanya selesai. Dari cerita ini kalian bisa mengambil moralnya tidak? Apa sih moral dari cerita ini? Ya, benar. Moralnya adalah kita tidak boleh memandang remeh siapapun, apapun, mau dia sekecil apapun atau dia sebesar apapun. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Dan kita sebagai makhluk hidup harus saling tolong-menolong seperti singa dan tikus. Nah, dongengnya selesai malam ini. Besok, Miss akan mendongeng lagi buat kalian. Sekarang, kalian istirahat ya. Dan sebelum tidur, jangan lupa berdoa. Bersyukur sama Tuhan untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan hari ini, berkat-berkatnya, untuk kesehatan, untuk kepintaran di sekolah,
untuk semua, untuk makan, minum, pakai yang kita punya hari ini semua karena kasih Tuhan. Sekian dulu ceritanya hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Selamat beristirahat ya. Good night.